Erick Thohir beberkan kondisi SUGBK usai pantau langsung kondisi lapangan jelang Timnas Indonesia versus Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini melakukan kunjungan langsung untuk mengecek kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Didampingi Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmadi Arif Kusumo, serta Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Erick memeriksa stadion menjelang pertandingan penting antara Timnas Indonesia dan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa 10 September 2024 di SUGBK, Jakarta. Ini akan menjadi pertandingan kedua bagi tim Merah Putih setelah hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada 6 September. Untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar, Erick Thohir memeriksa kondisi rumput stadion. Ia merasa puas dengan hasil inspeksi tersebut, menyatakan bahwa tidak ada masalah signifikan yang ditemukan. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir menulis, "Pagi tadi mengecek rumput Stadion GBK jelang pertandingan Indonesia melawan Australia. Insya Allah pertandingan berlangsung lancar." Ia juga menyebutkan bahwa meski ada beberapa rencana perbaikan kecil, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya pertandingan. Erick Thohir memastikan bahwa persiapan stadion sudah dilakukan dengan baik. Di sisi lain, tim Australia sudah tiba di Indonesia pada sore hari tanggal 6 September, sementara Timnas Indonesia baru saja kembali ke tanah air setelah dari Arab Saudi. Pada hari Sabtu, 7 September, Timnas Indonesia tidak memiliki jadwal latihan setelah perjalanan panjang mereka. Erick Thohir berharap pertandingan yang akan datang bisa berjalan dengan lancar dan menjadi momen yang membanggakan bagi semua pihak. Drama Elkan masih berlanjut. Permintaan terbuka dari Shin Tae-yong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot, "Jangan diam, silakan buka suara, maunya seperti apa?" Shin Tae-yong dan Erick Thohir kini meminta Elkan Bagot untuk memberikan penjelasan terkait absensinya dalam pemanggilan Timnas Indonesia yang ketiga kalinya pada FIFA Matchday. Ketidakhadiran Elkan Bagot menimbulkan pertanyaan, terutama karena hingga saat ini baik Shin Tae-yong maupun Erick Thohir baru memberikan penjelasan terbatas saat ditanya oleh wartawan. Sementara Elkan sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai situasinya. Absennya Elkan yang selama ini tampak membatasi akses media sosialnya menjadi perhatian khusus. Shin Tae-yong menekankan pentingnya Elkan untuk menjelaskan situasinya secara langsung kepada publik. "Ini adalah masalah yang sangat sensitif," ujar Shin Tae-yong dalam wawancara dengan Bolasport.com melalui YouTube PSSI TV. "Lebih baik jika Elkan yang memberikan penjelasan langsung. Itu lebih masuk akal." Shin Tae-yong menambahkan bahwa meskipun keputusan pemanggilan pemain adalah haknya, ia berharap agar setiap pemain Timnas Indonesia tidak mengecewakan supporter. Ia merasa penting bagi Elkan untuk berbicara agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. "Sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, saya menganggap bahwa setiap pemain yang mengenakan Garuda di dada harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak mengecewakan masyarakat serta supporter," katanya. Erick Thohir pun menyuarakan hal senada, meminta Elkan untuk membuka diri dan menyelesaikan masalah dengan Shin Tae-yong. "Elkan harus membuka diri. Meskipun saya melihat Elkan sebagai pemain potensial, tim nasional adalah tentang permainan tim, bukan individu," ungkap Erick. Ia juga menyarankan agar Elkan mencari kecocokan dengan visi dan misi Shin Tae-yong. "Elkan harus memiliki komitmen terhadap tim," tambah Erick Thohir. Pada pertandingan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi, tim tuan rumah Arab Saudi sempat mengalami kesulitan saat menghadapi serangan dari Indonesia.
Meski bermain di hadapan publik sendiri, Arab Saudi langsung memegang kendali permainan dengan menekan lini belakang Indonesia sejak awal. Momen-momen menegangkan mulai muncul pada menit keempat ketika kiper Indonesia, Maarten Paes, menghadapi tekanan besar dari para pemain Arab Saudi. Namun, Paes berhasil mengatasi situasi tersebut dengan baik, menepis ancaman yang sangat mengkhawatirkan. Memasuki menit ke-8, timnas Indonesia mulai mampu mengatasi tekanan dari lawan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-18 ketika gol pertama tercipta. Berawal dari sebuah serangan yang dimulai dari sisi kanan lapangan, Sandy Walsh mengirimkan umpan kepada Witan Sulaiman yang berada dalam posisi bebas. Dengan cepat, Witan memberikan umpan kembali dalam kurung cutback kepada Ragnar Oratmangoen. Dalam situasi tersebut, tembakan Oratmangoen mengenai kaki Sandy Walsh sebelum akhirnya masuk ke gawang Arab Saudi, membuat kiper lawan tertipu dan gol pun tercipta. Dengan gol dari Sandy Walsh pada menit ke-19, timnas Indonesia kini unggul 1-0 atas Arab Saudi. Skor sementara saat ini adalah Arab Saudi 0 hingga 1 timnas Indonesia. Namun, keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Arab Saudi yang bermain di hadapan pendukung setianya semakin agresif dalam menekan. Tekanan yang mereka berikan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-35. Gol balasan Arab Saudi tercipta dari kesalahan tak terduga Calvin Verdon, pemain timnas Indonesia, secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri. Kesalahan ini memanfaatkan situasi untuk Arab Saudi dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan skor imbang saat ini, pertandingan tetap terbuka dan intens. Kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi dan setiap peluang menjadi sangat berharga. Arab Saudi terus berusaha untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sementara timnas Indonesia berfokus untuk mempertahankan performa mereka dan mencari peluang untuk kembali unggul. Secara keseluruhan, pertandingan ini menawarkan tontonan yang sangat menarik dan menegangkan, dengan kedua tim saling berusaha keras untuk meraih kemenangan.